Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Saya Novia Sandra Pratiwi. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Kacamata Super Opin yang ditulis oleh Ruri Irawati dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Cerita ini dikhususkan untuk jenjang 3 atau kelas 3 SD. Disimak dengan baik ya. Pada suatu hari, Opin si kudanil kecil pergi ke toko mainan Pak Goji si gajah. Di toko mainan tersebut, Opin melihat ramai sekali pengunjung yang datang. Wah, toko Pak Goji ini ramai sekali. Kemudian, Opin melihat teman-temannya datang ke toko tersebut. Ada Baba si badak, ada Mimi si kucing, dan ada Dobi si domba. Kemudian Opin menghampiri teman-temannya. Hai teman-teman, kalian sedang apa lagi? Lalu teman-teman Opin pun menjawab, hai Opin, kami sedang berkunjung ke toko mainan Pak Goji. Lihatlah, di sini ramai sekali orang-orang yang datang. Lalu di toko ini pun banyak sekali mainan yang dijual oleh Pak Goji. Kemudian Baba pun mulai bercerita. Ia berhasil menyelamatkan Pak Goji ketika Pak Goji jatuh. Lalu Baba segera membawa Pak Goji pergi ke dokter dengan sepedanya. Baba sangat kuat. Teman-teman tahu tidak? Aku berhasil menyelamatkan Pak Goji ketika Pak Goji sedang jatuh. Kemudian aku membawa Pak Goji untuk pergi ke dokter dengan sepedaku. Mendengar cerita Baba, Opin pun berpikir, Opin tidak sekuat Baba. Kemudian Mimi pun bercerita, ia baru saja menyelamatkan seekor anak burung yang sangat lucu. Oh, Mimi sangat berani. Tapi sayang, Opin tidak seberani Mimi. Aku juga mau cerita. Aku baru saja menyelamatkan seekor anak burung yang sangat lucu jatuh dari sangkarnya di atas pohon. Kemudian aku memanjat pohon dan mengembalikan anak burung itu di sangkarnya. Opin pun berpikir kembali. Opin juga tidak seberani Mimi. Dobi juga hebat loh, karena ia berhasil menyelamatkan gawang tim bolanya. Berkat Dobi, tim bola sekolahnya meraih juara. Dobi memang gesit dan cekatan. Mendengar cerita teman-teman Opin pun mengeluh. Bagaimana denganku? Aku lambat dan ceroboh. Semua temanku hebat, seperti pahlawan super. Bagaimana aku bisa seperti teman-temanku ya? Apa sih kehebatanku? Lalu Opin pun menghampiri Pak Goji. Pak Goji berkata bahwa Opin juga bisa melakukan sesuatu yang hebat, sehebat pahlawan super berkacamata. Opin pun terperangah. Benarkah? Opin pun segera pulang ke rumahnya. Sesampainya Opin di rumah, Opin mencoba mengangkat adiknya. Namun ia belum kuat. Halo adik sedang apa di sini? Kakak mau coba gendong kamu ya. Berat sekali ya. Aku tidak kuat. Kemudian ketika bola adiknya tersangkut di atas pohon, Opin ingin mengambilkannya. Namun Opin sangat takut karena pohon itu terlalu tinggi. Lalu saat Opin ingin membeli gulali, ia berusaha mengejar penjual gulali. Namun penjual gulali itu melesat begitu cepat. Akhirnya
Upin tidak dapat mengejarnya. Setelah tidak dapat mengangkat adiknya, setelah tidak dapat mengambil bola yang tersangkut di atas pohon milik adiknya, dan Upin pun tidak berhasil mengejar penjual gulali. Akhirnya Upin sangat lelah. Upin pun beristirahat di toko Pak Goji. Kemudian Upin melihat foto pahlawan super berkacamata. Upin merasa sangat kagum dengan pahlawan super itu, karena pahlawan super itu memakai kacamata. Aku lelah sekali. Lihatlah, pahlawan super berkacamata itu sungguh keren, karena pahlawan itu memakai kacamata yang memiliki kekuatan super. Apakah aku harus memiliki kacamata seperti itu ya, agar aku memiliki kekuatan super? Lalu Upin pun membeli kacamata pahlawan super. Setelah membeli kacamata itu, Upin pun bergegas pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Upin langsung memakai kacamata itu, dan wow, Upin terlihat seperti pahlawan super. Ia pun merasa lebih percaya diri. Upin pun berlatih sepanjang hari agar Upin menjadi lebih kuat. Ia pun berlari lebih cepat, dan ia pun juga berlatih agar lebih berani, karena dengan memakai kacamata supernya itu, Upin menjadi lebih percaya diri. Dan sekarang Upin sudah seperti pahlawan super berkacamata loh, yang kuat, berani, dan cepat. Hingga pada suatu hari, ketika Upin sedang bersantai di atas pohon, dan wush, kacamata Upin terbawa angin. Oh tidak, kacamataku jatuh. Karena tanpa kacamata super itu, keberanian Upin hilang. Lalu bagaimana ya caranya Upin agar dapat turun dari pohon yang tinggi? Upin pun berusaha melihat sekeliling, barangkali ada orang yang dapat membantunya untuk turun. Kemudian Upin melihat di seberang sungai tampak Mimi yang sedang mengejar layangannya. Upin pun berteriak untuk meminta Mimi membantunya turun, tapi sayang, Mimi tidak mendengarnya. Mimi mengejar layangannya dan berlari menuju tepian sungai. Kemudian Upin pun memperingatinya, "Awas Mimi!" Dan piur, terlambat. Mimi pun sudah tercebur. Oh tidak, Mimi tidak bisa berenang. Upin pun segera terjun ke sungai. Arus sungai itu ternyata begitu deras. Upin berenang mendekati Mimi, lalu menangkap tangannya. Tanpa ragu, Upin menarik tangan Mimi untuk pergi ke tepi sungai dengan kuat. Upin dan Mimi pun selamat. Mimi sangat berterima kasih dengan Upin. Mimi tidak menyangka bahwa Upin sungguh hebat. Wade, sekarang Upin adalah pahlawan super. Berjalan pulang, Mimi menunjuk sesuatu. Itu adalah layangannya yang ia kejar tadi. Lalu Upin dan Mimi pun berlomba mengejar layangan itu. Jadi siapa yang akan mendapatkan layangan itu terlebih dahulu ya? Nah, kalian sudah menyimak cerita saya tadi kan? Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh merasa putus asa karena kita tidak memiliki kehebatan. Padahal kita memiliki kehebatannya masing-masing. Kita dengan orang lain memiliki kehebatan masing-masing. Jadi jangan merasa iri dengan kehebatan orang lain. Kita dapat mengasah kehebatan yang kita punya agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena kita adalah pahlawan super bagi diri kita sendiri. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.